Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khairiyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu dari 7 keajaiban dunia yang ada di negara kita, yaitu Candi Borobudur. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penjelasan saya. Candi Borobudur dibangun pada masa Buddha Mahayana pada tahun 750 sampai 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra, di mana bangunan tersebut diilhami oleh gagasan India antara lain seperti stupa yang melambangkan dari agama Buddha, berbentuk seperti mangkok terbalik, sering juga disebut berbentuk lonceng. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah, Indonesia. Dalam riset mengatakan, kata Borobudur pertama kali ditulis pada buku sejarah Jawa yang ditulis oleh Raffles atau Thomas Tram Raffles, di mana Raffles menulis tentang monumen Borobudur, akan tetapi tidak disertai dokumen asli atau dokumen tuanya. Dan salah satu bukti akan keberadaan Borobudur terdapat pada naskah kuno, yaitu naskah Kertanagara-Kertagama yang ditulis oleh Empu Panca pada tahun 1365, dan nama Bore atau Budur kemudian menjadi Borobudur kemungkinan ditulis oleh Raffles dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan desa yang dekat dengan candi tersebut, yaitu desa Bore atau Boro. Karena Raffles menduga kata Budur berasal dari atau berkaitan dengan istilah Buddha dalam Jawa kuno yang bermakna pula purba, yaitu maknanya Boro Purba. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata Borobudur berasal dari yang pertama, menurut beberapa arkeolog berpendapat kata Borobudur berasal dari kata Samara Budara yang artinya gunung, yang dimana memiliki lereng-lereng, yang dimana lereng tersebut berisi teras-teras. Yang kedua, berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bumi menjadi Borobudur. Yang ketiga, berasal dari kata bara beduhur. Bara yaitu kata bara berasal dari vihara atau dalam bahasa Sanskertanya yang artinya candi. Sedangkan beduhur yang artinya tinggi dalam masyarakat Bali atau yang sering disebut di atas. Jadi, vihara yang dibangun di atas tanah yang tinggi. Pembangunan Candi Borobudur ini dikabarkan menggunakan 55.000 meter kubik batu andesit, yang mana batu-batu tersebut dipotong-potong sesuai ukuran tertentu, kemudian diangkut menuju situs, yang mana di sana disatukan tanpa menggunakan adanya semen. Struktur bangunan Borobudur ini menggunakan sistem interlock, yaitu atau saling kunci, dan sistem drainase atau saluran air, yang mana sangat bagus untuk daerah yang curah hujannya tinggi. Candi Borobudur sendiri terdiri dari 6 teras yang berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran yang melingkar dan 1 stupa induk di atasnya. Pada dindingnya terdapat atau dihiasi dengan 2.672 relief atau panel relief atau seni pahat 3 dimensi, dan Borobudur ini merupakan salah satu bangunan Buddha yang memiliki relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Dari relief tersebut memiliki cerita singkat tersendiri yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama,
Karma Wibangga, yaitu naskah yang menggambarkan tentang sebab akibat mengenai baik dan buruknya atau sebab akibat dari perbuatan baik dan jahatnya seseorang. Kedua yaitu Lalita Wistara yang merupakan penggambaran dari Sang Buddha yang dimulai dari turunnya Sang Buddha dari surga, kemudian diakhiri dengan wejangan pertama di Taman Rusa dekat kota Banaras. Yang ketiga, Jataka dan Wadana. Jataka adalah berbagai cerita Sang Buddha sebelum menjadi Pangeran Siddhartha, yang isinya merupakan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan Wadana sama halnya seperti Jataka, namun pelakunya berbeda atau pelakunya orang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah Gandayuha, yaitu menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Sudana, di mana yang berkelana atau bepergian untuk mencari ilmu pengetahuan tentang kebenaran sejati. Selain relief, di Candi Borobudur juga terdapat 504 arca Buddha, lebih dari 300 telah dirusak dan 43-nya hilang atau dicuri, yang mana seringkali menjadi koleksi oleh museum-museum luar negeri. Jika kita lihat, arca Buddha terlihat sama, namun memiliki perbedaan secara halus, yang mana perbedaan tersebut terdapat pada mudra atau posisi tangan, yaitu yang pertama Bumis Parsa Mudra yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi, yang kedua Wara Mudra yang melambangkan kedermawanan, yang ketiga Dhyana Mudra yang melambangkan meditasi atau bertapa atau semedi, yang keempat Abaya Mudra yang melambangkan ketidakgentaran. Kelima yaitu adalah Witarka Mudra yang melambangkan akal budi. Yang keenam ada Dharma Wicakra Mudra yang melambangkan pemutaran roda kebenaran. Nah, itu beberapa arti dari letak tangan yang ada di arca Buddha tersebut. Borobudur dipercaya menjadi manifestasi dari kehidupan manusia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama Kamadhatu, di mana diartikan sebagai dunia bawah atau di mana manusia masih terikat nafsu atau dunia masih dipenuhi oleh nafsu. Yang kedua Rupadatu, di mana tingkatan ini manusia sudah bisa membebaskan diri dari nafsu tapi masih terikat oleh bentuk dan rupa. Yang ketiga Arupadatu, di mana tingkatan ini manusia sudah bisa membebaskan diri dari nafsu dan tidak terikat lagi oleh bentuk dan rupa, tapi belum menuju nirwana. Dan yang keempat atau tingkatan tertinggi disimbolkan oleh stupa yang paling besar dan tertinggi, yang dimana stupa ini dilambangkan pos tanpa lubang yang bermakna kebijaksanaan tertinggi, yaitu kenyataan, kesunyian, ketiadaan sempurna, di mana jiwa manusia sudah tidak terikat oleh nafsu atau keinginan duniawi. Itulah kisah dari Candi Borobudur atau penjelasan tentang Candi Borobudur yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau informasi yang salah mengenai Candi Borobudur, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.